Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Sehat kalian kan? Sehat. Alhamdulillah. Baik ya, kita mulai. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan. Baik ya, untuk materi kita hari ini Senin 10 Juli 2020 kita masih melanjutkan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan membahas tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Ibu ingin menyampaikan indikator dari pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengidentifikasikan hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasehati. Baik ya, untuk minggu lalu kita tidak ada aktif. Hari ini Ibu ingin kalian, salah satu dari kalian membacakan firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 44. Ada Raisa? Coba Ibu ingin dengar suaranya sekali. Ada Raisa, nak? Ada ya? Ada Raisa? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau begitu Nadara dan Nadara? Ada, Mem. Oke, coba bacain. Ada, Mem. Ya, baca, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nura. Enggak, bentar. Dengar. Ngambil Al-Quran dulu. Nampak di slide-nya kan? Enggak jelas, Mem, di screen-nya. Boleh ngambil Al-Quran dulu. Boleh. Nggak jauh kan? Enggak, Mem. Al-Maidah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu
الربانيون وال والأسبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sadaqallahul azim. Baik ya. Oke, terima kasih. Nah, yang lalu kita sudah mempelajari tentang dalil dari beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian macam-macam kitab-kitab Allah itu sudah kita bahas minggu lalu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kemudian hari ini kita coba membahas tentang kitab Al-Quran, karena memang kitab Al-Quranlah yang sekarang ini yang menjadi pedoman hidup kita. Nah, apa itu Al-Quran? Definisinya, nah, pengertian Al-Quran itu menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, Al-Quran itu turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutawatir, itu artinya secara berkesinambungan, nah, dengan perantaraan malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, sedangkan menurut istilah syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sangat besar pahalanya jika kita membaca Al-Quran, apalagi memahami isi kandungannya. Kemudian apa itu fungsi daripada Al-Quran? Keberadaan Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mempunyai beberapa fungsi. Adapun beberapa fungsi dari Al-Quran adalah satu, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk, ya. Jika ada yang tidak paham, yang jika ada dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak bisa kita tidak bisa kita menentukan gimana sih arah hidup saya, nah kemana saya harus bertopang. Nah, jadi Al-Quranlah yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita sebagai orang muslim. Terkait hal itu dijelaskan apa dalilnya bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, itu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, ini Ibu yakin sama-sama kalian ketahui, ya, surah Al-Baqarah ayat 2. Ada yang tahu surah Al-Baqarah ayat 2? Ayo, siapa nak yang hadir di live ini? Ibu pilih lagi, ya. Bagas Satria, mana Bagas? Coba bacakan surah Al-Baqarah ayat 2. Pastinya sudah tahu dan sudah hafal. Ada Bagas? Tidak ada? Tidak ada? Ada Jasmine? Tidak ada juga. Baik, ya, Ibu bacakan.
Surah Al-Baqarah ayat 2 itu berbunyi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jelas ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Di mana lagi dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia? Yaitu pada surah Fussilat ayat 41 yang berbunyi, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jami wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim wa huwa alaihim amau ulaika yunaduna mim makanim ba'id. Artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang Muslim, bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka dan ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Nah, jadi jelas ya dalam Quran surah Fussilat ayat 44 bahwa dikatakan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Penawar ya, petunjuk dan penawar. Kemudian apalagi fungsi Al-Quran itu bagi manusia? Sebagai sumber pokok dari ajaran agama Islam. Nah, jadi di sini kita bisa meyakini bahwa diakui kebenaran oleh umat Islam, oleh hukum Islam, ajaran dalam Al-Quran juga meliputi persoalan tentang kemanusiaan secara umum. Seperti halnya mengenai ibadah, hukum, ekonomi, serta ilmu, pengetahuan, dan juga seni. Kemudian yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, jadi Al-Quran itu juga menjadi peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebab di dalam Al-Quran banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun umat yang menentang dan bahkan mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah Nabi yang kemarin sudah Ibu sampaikan, kisah umat Nabi Musa, Bani Israel, kemudian banyak lagi kisah-kisah yang tersebut di dalam Al-Quran, yang termaktub di dalam Al-Quran, termasuk kisah Nabi Ibrahim beserta anaknya yang ingkar. Nah, kemudian apalagi fungsi Al-Quran itu? Sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi turunnya Al-Quran itu merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selain mukjizat lainnya. Ya, jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim yang diwariskan kepada kita. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup setiap umat muslim dan sebagai korektor atau menjadi benteng serta penyempurna dari kitab-kitab Allah yang sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi Al-Quran itu sebagai penyempurna. Apa-apa yang belum sempurna tadinya di dalam kitab-kitab sebelumnya, Al-Quranlah yang menjadi kitab penyempurna. Nah, Al-Quran ini tidak ada lagi perubahan, ya. Allah sudah jelaskan bahwa Al-Quran itu tidak akan berubah.
Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah sendiri. Apa firman-Nya? Bahwa Al-Quran itu Allah sendiri yang menjaganya, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Nah, selain itu juga banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan dan memberikan keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak mungkin ya Al-Quran itu diciptakan oleh manusia, apalagi diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman itu Allah takdirkan itu menjadi seorang yang buta huruf, ya, tidak tahu tulis baca. Bagaimana seorang yang buta huruf, tidak tahu tulis baca, bisa mengarang kitab suci Al-Quran? Nah, jadi itu menandakan bahwa Al-Quran itu adalah datangnya, turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Bahkan orang kafir pernah mengatakan itu adalah tipu daya Muhammad, maka Allah menyuruh kepada Muhammad, menyuruh orang kafir agar membuat kitab yang seperti Al-Quran. Bahkan mereka tidak mampu melakukannya, karena memang Al-Quran itu syarat dengan ilmu nahunya, ilmu sorofnya, kemudian sastranya sangat bagus. Tidak ada manusia satupun yang mampu menyaingi untuk menandingi pembuatan kitab seperti Al-Quran. Nah, itulah kelebihan daripada Al-Quran juga. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui dari Al-Quran ini? Al-Quran ini juga punya banyak nama. Ya, ada nama-nama Al-Quran ini yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penyebutan nama Al-Quran ini bukan satu-satunya. Nama yang diberikan oleh Allah itu untuk Al-Quran ini ada beberapa macam. Nah, sangat banyak juga. Tetapi ada yang sangat populer itu yaitu yang pertama itu Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri namanya yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer, makanya kita menyebutnya Al-Quran. Al-Quran ini berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, apa dalilnya bahwa namanya itu adalah Al-Quran? Kita dapat melihatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Apa bunyinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatin min ayyamin ukhra yuridullaha bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wal takum wala tukmilul iddata wal tukbaru wallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, situ dijelaskan ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, situ jelas bahwa Al-Quran lah namanya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ada firman-Nya. Kemudian namanya yang kedua itu adalah Alkitab. Nah, nama kedua Al-Quran itu Alkitab. Al-Quran juga sering disebut sebagai Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ditulis. Ayat Al-Quran yang menyebutkan nama ini adalah surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan surah Ali Imran ayat 3. Apa isinya? Surah Al-Baqarah ayat 2 tadi sudah Ibu sebutkan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, zalikal kitabu. Al-Kitabu itulah salah satu nama Al-Quran. Kemudian di dalam Quran surah Ali Imran ayat 3
yang berbunyi nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injila. Nah, di situ dijelaskan nazzala alaikal kitab. Kami menurunkan kepadamu kitab, Alkitab ya. Namanya itu Alkitab. Di dalam surah Ali Imran ayat 3 dijelaskan. Nama Al-Qur'an itu salah satunya adalah Alkitab. Kemudian yang ketiga namanya itu Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda ya. Pembeda artinya. Al-Furqan berarti pembeda yang mempunyai maksud bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu pembeda bagi mana yang hak dan mana yang batil atau mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi Al-Quran ini dinamakan pembeda itu tak ya agar kita bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, mana yang sah, mana yang batal, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, nama Al-Furqan sebagai salah satu nama Al-Qur'an termaktub dalam surah ini terdapat dalam surah Al-Furqan, dalam Al-Furqan sendiri ya. Jadi ada nama surahnya Al-Furqan juga. Apa artinya? Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Nah, itulah tabarakalladzi nazzalal furqana. Ya, Allah sendiri yang memberi namanya Al-Furqan, yaitu pembeda, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Kemudian apalagi namanya Az-Zikr, Az-Zikri, ya, Az-Zikri. Az-Zikri ini sendiri artinya pemberi peringatan, ya, pemberi peringatan di mana Al-Quran dapat memberikan peringatan kepada manusia. Jadi Al-Quran itu sendiri menjadi peringatan bagi manusia. Apa dalilnya? Nah, di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa nama Al-Quran ini Az-Zikri terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Apa bunyi ayatnya? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tadi sudah Ibu juga bacakan bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, jadi di situ Allah juga memberi nama Al-Quran dengan Az-Zikra, Az-Zikri, ya. Itulah salah satu juga nama Al-Quran. Kemudian ada lagi namanya yaitu At-Tanzil. At-Tanzil ini artinya yang diturunkan. Yang diturunkan, ya. Tanzil itu arti katanya diturunkan. Maksudnya adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara, yaitu perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir, ya. Kemudian ada dalilnya jelas, ada kenapa Allah menyebutkan itu adalah At-Tanzil terdapat di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 92, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam. Jadi wa innahu latanzilu. Disitulah terdapat namanya At-Tanzil, ya.
salah satu nama Al-Quran. Itulah yang populer ya. Nama Al-Quran yang populer itu yaitu At-Tanzil yang kelimanya. Kemudian masih banyak ya, tetapi yang populer itu ada 5 macam nama-nama Al-Quran. Nah, kemudian apa sih kedudukan Al-Quran itu? Nah, kedudukan Al-Quran itu adalah sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dalam Islam dijadikan menjadi sumber hukum umat Islam, dan Al-Quran merupakan sumber hukum dari semua sumber hukum yang ada di bumi, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, ini ya, bahwa Al-Quran itu menjadi sumber hukum bagi seluruh sumber hukum ya. Seperti kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada beberapa macam, yaitu termasuk sunnah atau al-hadis, kemudian apa lagi, ada ijma ulama, kemudian ada qiyas, kemudian ada lagi nanti uruf, ada lagi beberapa sumber hukum Islam yang mana keseluruh sumber Islam itu adalah bersumber kepada Al-Quran, ya, tetap bersumber kepada Al-Quran. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa Al-Quran itu menjadi sumber segala sumber hukum Islam. Jadi apalagi yang perlu kita ketahui dalam Al-Quran, struktur Al-Quran itu sendiri kita harus kenal. Al-Quran itu berapa juz sih? Berapa isinya? Nah, sedangkan kita harus tahu ya, Al-Quran itu terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Itu menurut riwayat dari Hafsah ya. Ada juga menurut riwayat yang lain, yaitu 6.262 ayat. Kemudian juga ada juga pendapat yang lain 6.214 ayat. Nah, kemudian Al-Quran itu terdiri dari terbagi menjadi 30 bagian yang kita sebut dengan juz ya. Ada 30 bagian atau 30 juz di dalam Al-Quran. Nah, juga termasuk di dalamnya terdiri dari ada yang namanya ayat-ayat pendek, juga ada namanya ayat-ayat panjang. Nah, kalau ayat-ayat pendek ini seperti kita ketahui, yaitu biasanya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan ayat-ayat yang panjang itu biasanya diturunkan di Madinah. Nah, ada ciri-ciri pembuka dari kita membaca Al-Quran ini. Apa ciri-cirinya? Ya, kita biasanya kalau ingin membaca Al-Quran, kita tidak luput membaca ta'awuz dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pembuka ya, Bismillahirrahmanirrahim itu pembuka seluruh surah di dalam Al-Quran. Selain surah At-Taubah. Nah, tetapi pada surah At-Taubah kita tidak dibenarkan membaca Bismillah. Jadi Al-Quran itu tadi diturunkan, ada yang surah namanya surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Nah, ini jangan salah paham, jangan mentang-mentang namanya surah Makkiyah itu diturunkan di Mekah, surah Madaniyah diturunkan di Madinah. Bukan ya. Kenapa namanya surah Madaniyah? Kenapa namanya surah Makkiyah? Nah, dinamakan surah Makkiyah itu diturunkan ketika Nabi sebelum hijrah ya. Surah itu turun ketika Nabi sebelum hijrah, sedangkan surah Madaniyah itu turunnya setelah Nabi hijrah ke
Madinah. Nah, kemudian perlu juga kita ketahui bahwa adab terhadap Al-Quran ini. Nah, ketika kita membaca Al-Quran ini, ada adabnya. Kita dalam kondisi suci, dari hadas kecil dan hadas besar. Tidak boleh memegang Al-Quran dalam keadaan nifas, dalam keadaan junub, atau dalam keadaan haid. Ya, kita memegang Al-Quran itu dalam keadaan suci, dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, kemudian kita juga harus tahu ya hikmah dari kita mengimani kepada kitab Allah ya. Makna hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian hidup menjadi teratur, tertib dan damai. Kemudian termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan dapat meraih keselamatan hidup dunia dan akhirat. Ibu kira sampai di sini dulu kita tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti untuk diskusi kita di psikologi, kemudian tugas-tugas juga kalian boleh buka psikologinya, juga Ibu buatkan modulnya. Tugasnya disiapkan, Ibu juga tetap tagih hafalan kalian. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.